Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran PKN materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baiklah, sudah siap anak-anak? Oke, yuk kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini sebenarnya sudah mulai ada di kelas 1. Bedanya kalau di kelas 1 sampai kelas 5 itu jauh lebih sederhana anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang materi ini. Oke, siap ya anak-anak? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua anak-anak yang paling penting. Yang pertama, bisa memberikan contoh tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui pentingnya tanggung jawab atas hak yang sudah diterima. Ustadzah punya video anak-anak, silahkan diputar dan disimak, diresapi, berusaha untuk dimaknai ya, hak dan kewajiban anak di rumah. Silahkan diputar. Hak dan kewajiban anak di rumah. Sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru.
Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Yang kedua adalah video tentang tanggung jawab. Nah, kalian akan mengerti nanti apa itu nanti bedanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Silahkan disimak. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih. Oke anak-anak, sudah paham dari dua video yang sudah kalian simak tadi? Mari kita refleksikan ya itu. Ya anak-anak. Yang pertama hak. Apa itu hak? Secara sederhana itu hak itu kalau seperti kita orang maem, kita mau makan, hak itu apa berarti? Mendapatkan sesuatu. Oke, pinter. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh pihak tertentu karena suatu kondisi tertentu. Nah, ini paham ya? Oke, sekarang apa bedanya dengan kewajiban? Kalau kewajiban itu suatu tindakan yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu baik secara moral maupun secara hukum. Nah, bedanya dengan tanggung jawab apa anak-anak? Oke, pinter. Kalau tanggung jawab itu merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, sudah tahu bedanya hak, kewajiban, sama tanggung jawab? Baiklah, nah sekarang kita ke penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa? Oke, sebelumnya Ustazah akan hubungkan dulu ya. Hubungan antara kewajiban dan tanggung jawab itu saling berkaitan anak-anak. Seseorang harus melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Nah, sebelum mendapatkan haknya, kita lakukan dulu kewajiban kita. Nah, seperti anak sekolah, seperti kalian ini. Kalian wajib belajar dengan tekun di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Harus mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai. Harus mematuhi semua aturan yang ada di sekolah. Nah, terus hak kalian sebagai siswa apa?
Pinter. Mendapatkan pembelajaran dari guru, dari ustadz, dari ustadzah. Mendapatkan nilai, mendapatkan rapot. Nah, memakai fasilitas sekolah. Nah, itu merupakan hak kalian. Sampai sini sudah bisa menghubungkan ya hak, kewajiban, tanggung jawab sama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Coba dipikirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian di rumah itu apa dan di lingkungan masyarakat. Coba dipikirkan ya anak-anak. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih karena kalian sudah menyimaknya dengan sesama, dengan teliti, dan mau menyimak 2 video yang sudah Ustadzah siapkan. Terima kasih ya anak-anak. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Ustadzah mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.